Baik, jadi sesuai dengan data di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah masuk gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat Sri Wulandari atau yang dikenal sebagai Wulan Guritno, menggugat Sabda Yagra Aisyah selaku tergugat, di mana gugatan tersebut gimana sih? sesuai dengan data di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, memang ada gugatan masuk yang didaftarkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kuasa penggugat, di mana penggugat ini Sri Wulandari atau yang dikenal sebagai Wulan Guritno. Tergugatnya yaitu Sabda Yagra Aisyah. Gugatan tersebut mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat terhadap tergugat Sabda Yagra terkait dengan soal dana talangan senilai Rp396.150.000. Nah, oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan telah ditetapkan dari sidang yang pertama Kamis 22 Februari 2024 kemarin. Nah, pada hari sidang yang pertama tersebut tergugat tidak hadir, maka oleh hakim ditunda ke hari Kamis tanggal 29 Februari. Seperti itu. Mbak Wulan sendiri langsung mendaftarkan secara langsung atau secara online, Pak? Ya, jadi yang mendaftarkan gugatan ini adalah kuasa hukumnya Vicky Fernando dan kawan-kawan. Vicky Fernando and Partners sebagai kuasa dari Sri Wulandari atau Wulan Guritno tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dan untuk proses persidangan sendiri itu mulai dari kapan, Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan sidang pertama Kamis 22 Februari, Kamis kemarin, tapi tergugat tidak hadir. Nah, kemudian dipanggil lagi hari Kamis besok tanggal 29 dan diwajibkan untuk hadir, Bapak? Nah, sebagai panggilan itu tentu wajib hadir karena ada konsekuensinya. Di dalam gugatan sederhana itu ada ketentuan bahwa 2 kali tergugat dipanggil tidak hadir, maka hakim bisa melanjutkan pemeriksaan perkara itu dengan tanpa hadirnya tergugat. Nah, tentu itu merugikan sendiri kalau nggak hadir, dia tidak bisa melakukan jawaban dan pembelaan. Pak, apakah nanti ada jemput paksa, Pak? Bisa Ini bukan perkara pidana, ini perkara perdata, jadi tidak ada tidak ada istilah jemput paksa. Kalau perkara pidana itu berkaitan dengan saksi, kalau ini kan tergugat, jadi kalau tidak hadir ya justru merugikan sendiri, tidak perlu harus ada panggilan paksa. Sabda sendiri sebagai tergugat. Ya. Apakah diwajibkan untuk hadir juga, Pak, atau diwakilkan aja? Nah, dalam acara perdata itu prinsipal boleh tidak hadir asal dia memberikan kuasa, surat kuasa kepada kuasa yang dia tunjuk untuk mewakili kepentingannya hadir di persidangan. Pak, sampai akhirnya didaftarkan sebagai kasus sederhana itu kasus perdata ini, karena memang prosesnya mereka baik, sudah itu menagih, pertanyaan baik. Ini gugatan sederhana itu berbeda dengan gugatan biasa. Pertama, acaranya pembuktiannya mudah. Kemudian nilai kerugian yang dituntut oleh pihak penggugat itu di bawah 500 juta. Kemudian tenggang waktu pemeriksaannya hanya 25 hari sejak sidang pertama sudah harus diputus. Pada saat sidang pertama perdana itu dari pihak Sabdanya sendiri, dari kuasa hukumnya apakah sudah hadir atau belum? Sidang pertama tidak hadir, justru karena tidak hadir itu kemudian dipanggil lagi untuk hadir tanggal Kamis 29 Februari. Alasan Wulan tidak hadir, Pak, di sidang pertama, apakah ada alasannya? Kan hadir kuasanya. Hanya hadir kuasanya. Nah, kuasanya yang hadir, sudah dikuasakan, jadi dia tidak perlu hadir. Nggak perlu hadir. Berarti
Berarti nanti sidang kedua kalau bisa dia hadir ya, bisa dibilang seperti itu. Sama Wulan karena sudah memberikan kuasa, dia nggak hadir nggak apa-apa. Hadir nggak apa-apa. Sri siapa si tergugatnya Sabda pun dia tidak harus hadir, yang penting ada kuasa dia datang. Butuh proses berapa kali sidang Pak sampai akhirnya diputuskan? Tadi saya sudah sampaikan 25 hari sejak sidang pertama harus sudah diputus. Jadi misalkan nanti di sidang yang kedua ini Sri siapa si tergugatnya Sabda pun dia tidak harus hadir, yang penting ada kuasa dia datang. Butuh proses berapa kali sidang Pak sampai akhirnya diputuskan? Tadi saya sudah sampaikan 25 hari sejak sidang pertama harus sudah diputus. Jadi misalkan nanti di sidang yang kedua ini Sabda tidak hadir, maka hakim akan sesuai ketentuannya, sesuai ketentuan hukum acaranya, hakim akan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Sabda. Gitu. Cukup? Oke, terima kasih Bapak. Ya, mari. Tapi ini sudah biasa ya Pak? Maksudnya persidangan ini sudah biasa. Pak, kalau sidang itu bisa kena pasal-pasal berapa aja Pak? Kalau Ini sidang perdata, karena dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, maka dasar yang dipakai menurut dalilnya penggugat itu pakai 1365 KUH perdata. Ini bukan pidana. Ya. Bukan pidana. Berarti kalau misalnya pihak Sabda ini tetap tidak membayar gimana Pak? Ya makanya digugat ini kan. Sampai dengan ini nanti gugatan sampai akhir pun tidak karena ada justru Sampai akhirnya tidak ada bayar, tiket baik. ada tiket baik tuh Pak. Ya kan karena digugat itu berarti kan menurut versinya Wulan kan tidak ada tiket baik, makanya digugat. Makanya digugat. Tapi Iya. kalau misalnya sudah ada hasil putusan Ya misalnya. kalau ada putusan kan berarti di situ ada amar. Harus misalkan nanti dikabulkan, kan kita nggak tahu hakimnya, saya nggak boleh ngomong. Iya. Nanti hakimnya kalau misalkan dikabulkan ya tentu dia harus membayar. Kalau misalkan ada permohonan sita jaminan ya objek yang sita jaminan itu nanti dipakai untuk bayar kan gitu. Nanti bisa diambil sih jaminannya Pak. Ya itu kan nanti terserah hakimnya. Kalau saya nggak berani berandai-andai karena bukan wilayahnya saya. Nanti terserah hakimnya memutus apa. Apakah kabul atau tolak itu kewenangan hakimnya. Oke. Terima kasih. Oke. Nuhun ya Pak. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.